Maaf ya, tapi semenjak digebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Bang Ade Armando. Agak-agak error dia. Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies. Lalu apa bedanya sama nyaranin umat Islam supaya tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Ade Armando, dosen ilmu komunikasi UI itu kembali bikin ulah. Dia dinilai mempromosikan politik identitas yang memecah belah bangsa mengenai komentarnya tentang capres yang akan berlaga di tahun 2024 nanti. Kontan saja komentar Ade Armando itu membuat para politisi dari berbagai partai gerah. Bahkan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU, menyayangkan omongan Ade Armando yang dinilai berbahaya itu. Sedangkan para netizen di media sosial meluapkan kemarahannya kepada figur Ade Armando yang mereka nilai memecah belah bangsa. Sebagaimana diberitakan oleh Detik News, Ade Armando menjadi perbincangan terkait pernyataan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti pernyataan Ade Armando yang disebut menggunakan politik identitas. Ya, sebenarnya kita ini kan punya Pancasila. Sejak zaman kerajaan kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada persoalan kehidupan beragama, kata Hasto kepada wartawan. Lalu mereka menggunakan politik identitas itu bagian dari suatu bentuk ambisi kekuasaan, kata Hasto. Menurut Populis, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, sangat menyesalkan narasi pecah belah bernuansa sara yang disampaikan oleh pegiat media sosial Ade Armando. Dalam video YouTube bertajuk "Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies Akan Menang", saya, kata Victor, sangat menyayangkan narasi pecah belah ini. Sebagai seorang nasionalis dan seorang Kristen, saya merasa apa yang disampaikan Ade Armando berpotensi menyulut perpecahan antar umat beragama, kata Michael Victor dalam keterangannya. Kritik keras untuk Ade Armando juga datang dari PKS. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Khalid, cenderung memecah belah bangsa. Narasinya tidak baik, cenderung memecah belah bangsa. Sayang sekali, ujarnya. Khalid mengatakan sudah saatnya berkompetisi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. Sementara itu, tokoh NU muda Umar Hasibuan yang biasa disebut Gus Umar juga menyebutkan bahwa Ade Armando bahkan kerap kali mengujarkan hal-hal yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Kenapa ya Ade Armando ini gak bisa tersentuh hukum, padahal ujaran-ujarannya benar-benar mengandung sara, ujar Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya yang dikutip oleh Newsworthy. Selain para politisi yang mengkritik keras Ade Armando, ormas keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU, juga mengkritik keras Ade Armando. PBNU menilai Ade Armando tidak seharusnya mengangkat isu identitas Kristen dalam politik karena akan merugikan umat Kristen. Jika ada persepsi bahwa umat Kristen berhadapan secara politik dengan kelompok lain, konsekuensinya akan berbahaya sekali bagi masa depan umat Kristen itu sendiri.
Memperalat identitas agama dalam politik sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung dalam keterangan tertulis. Menurut Warta Ekonomi Ade Armando, dengan pernyataannya yang dinilai memecah belah bangsa itu membuat geram masyarakat dan menjadi bulan-bulanan para netizen. Ade Armando menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial terkait dengan pernyataannya yang terkesan menggiring umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Hal ini membuat masyarakat marah dan geram, termasuk Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Kesan bahwa Ade Armando kebal hukum yang dipertanyakan oleh Umar Hasibuan sejatinya adalah pertanyaan publik juga. Ade Armando yang dilaporkan sejumlah pihak ke polisi sejauh ini tidak direspon polisi sebagaimana mestinya, termasuk laporan dari pentolan Aremania yang melaporkan Ade Armando ke polisi karena dinilai telah melecehkan Aremania. Sampai saat ini pun belum juga ditangani sebagaimana mestinya oleh polisi. Yang menarik, kritik untuk Ade Armando juga datang dari kawannya sesama buzzer, yaitu Abu Janda, yang bahkan Abu Janda menyebut Ade Armando error setelah digebuki massa beberapa waktu yang lalu. Maaf ya, tapi semenjak digebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Bang Ade Armando. Agak-agak error dia. Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies. Lalu apa bedanya sama nyaranin umat Islam supaya tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Setelah mendapatkan banyak reaksi negatif, seperti biasa Ade Armando beralibi dengan membela diri, bersilat lidah bagai pokrol bambu yang tidak mau kalah. Namun publik terlanjur kecewa dan marah atas ulah Ade Armando yang menerapkan narasi pecah belah itu.